Selamat pagi, selamat beraktivitas, sehat dan sukses selalu buat kita semua. Jumpa lagi bersama Majapahit Abadi Farm Jakarta. Hari ini kembali akan kita review kandang Majapahit Abadi Farm Jakarta. Khusus hari ini kita akan diskusi tentang kiat sukses perawatan sapi di Kota Jakarta. Hari ini kita akan khusus diskusi tentang kiat sukses bisnis sapi di Ibu Kota Jakarta. Sebelum kita masuk kandang, bagi teman-teman yang belum sempat subscribe, minta tolong share, komen, like, dan subscribe-nya. Terima kasih. Langsung saja kita akan review kandang Majapahit Abadi Farm Jakarta, sekaligus kita akan diskusi tentang kiat sukses bisnis sapi di DKI. Kita akan masuk ke kandang ya. Jadi di kandang Majapahit Abadi Farm ada sapi daging, sapi super yang orientasinya untuk sapi kurban dan sapi kontes, dan ada juga sapi perah, sapi susu yang orientasinya untuk putaran harian dari penjualan susunya. Sebentar kita akan masuk sambil lihat-lihat kandang ya, sambil berjalan. Kita akan mulai dari sini. Ada sapi super, sapi jumbo, simental super, PO super, dan ada beberapa sapi yang lain. Hari ini khusus kita akan bicara tentang kiat sukses bisnis sapi di Kota Jakarta. Nih, pas lagi makan teman-teman, bisa dilihat, bisa disaksikan ya, sapi-sapi super dari kandang Majapahit Abadi Farm Jakarta. Sapi perah, sapi perah, sapi perah, ya, sapi perah. Sapi perah. Jadi yang pertama, untuk kiat sukses dari peternakan sapi di Kota DKI adalah strategi ya, strategi menyeimbangkan antara kebutuhan pakan dan putaran hariannya. Makanya di kandang Majapahit Abadi Farm Jakarta ada dua jenis sapi. Yang pertama sapi daging, memang orientasinya untuk jualan sapi kurban, dan yang kedua ada sapi perah. Sapi perah orientasinya untuk jualan susu harian. Jadi karena untuk investasi sapi dengan orientasi jualan sapi kurban biasanya butuh waktu yang cukup panjang, minimal antara 6 bulan sampai, kalau yang mulai invest dari bibit-bibit bisa perawatan 1 tahun. Jadi selama 1 tahun kalau tidak ditunjang dengan ketersediaan pakan dan modal, biasanya akan susah untuk menjaga kontinuitas pengadaan pakannya. Jadi dulu pernah kita ngerawat sapi pedaging tanpa sapi perah, dan alhasil di tengah jalan, karena kebutuhan pakan tahunan itu cukup besar ya. Kalau kita ambil rata-rata di Jakarta itu kebutuhan operasionalnya antara 750.000 sampai 1 juta. Kalau sapi gede bisa 1,5 juta, 1 juta seperempat gitu. Jadi kalau kita nggak jualan susu untuk putaran hariannya,
akan kedodoran menyediakan ketersediaan pakan karena keterbatasan modal. Jadi sapi-sapi perah ini orientasinya untuk putaran harian supaya ketersediaan pakan bisa dijaga dengan baik. Jadi pertama strateginya keseimbangan. Strategi keseimbangan antara target jualan kurban dan putaran harian dari sapi perah. Jadi kunci utama bisnis sapi di Kota DKI adalah ketersediaan pakan. Jadi dengan ketersediaan pakan, sapi-sapi pejantan yang diorientasikan untuk sapi kurban akan menerima pakan nutrisi dengan cukup, dan putaran modal kita ambil dari jualan sapi perah, susu sapi perahnya. Jadi kita istilahnya bisa subsidi silang antara sapi perah dan sapi pedaging. Jadi yang pertama kita harus atur strategi keseimbangan antara sapi perah dan sapi pedaging supaya siklus permodalannya bisa terjaga dengan baik. Jadi yang pertama keseimbangan antara sapi perah dan sapi pedaging. Dan yang kedua perlu diperhatikan juga, sapi perah ini susunya harus diperas setiap hari. Jadi sistem pemasarannya harus jelas setiap harinya. Jangan sampai sayang udah diperas tapi nggak kejual. Jadi tips pertama untuk kunci sukses bisnis sapi di Kota Jakarta dan mungkin di kota-kota yang lain adalah ketersediaan pakan. Dan ketersediaan pakan membutuhkan modal, dan modal bisa disubsidi silang dari pengadaan sapi perah dan sapi pedagingnya. Jadi yang pertama sementara itu dulu, kita akan lanjutkan diskusi kita di video-video yang selanjutnya. Demikian kiat sukses bisnis sapi di Kota DKI. Yang pertama adalah ketersediaan pakan dan modal yang harus ditunjang dengan keseimbangan antara penjualan susu harian dan bisnis sapi kurban. Jadi tidak boleh tidak seimbang ya, takutnya seperti saya dulu nggak seimbang, kebutuhan pakannya besar, kita nggak bisa kasih pakan yang baik, akhirnya sapi kurus-kurus dan nggak bisa gemuk, dan dijual di kurban nggak bisa untung. Jadi demikian kiat sukses. Kunci sukses yang pertama adalah ketersediaan pakan dan ketersediaan modal yang harus kita sistemkan dengan subsidi silang susu sapi perah dan sapi pedaging. Demikian review singkat kita. Terima kasih, salam sehat, salam support, sehat selalu buat kita semua. Amin.